Jalan terus saja. Apa cedera tulang belakang yang pernah Rani alami 1 tahun lain mempengaruhi kesaharan organ reproduksi Rani? Sebenarnya tidak bisa cepat menilai seperti itu karena Rani dan Iqbal baru menikah selama 8 bulan, belum genap 1 tahun. Tapi sungguh Rinjani tak tenang memikirkannya. Sebagai sahabat, tentulah Rinjani tak ingin sahabatnya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan kemandulan adalah sebuah mimpi buruk bagi pasangan suami istri manapun. Enggak, aku nggak boleh berpikir kayak gitu. Rani pasti baik-baik aja dan semuanya juga akan baik-baik aja. Pasti. Rinjani menyangkal pikiran buruknya sendiri. Setelah acara jalan-jalan tadi, Rinjani malah terusik dan terus kepikiran soal Rani. Tapi Rinjani sadar kalau dirinya terlalu cepat menarik kesimpulan. Walaupun peristiwa cederanya tulang belakang Rani membuat hati Rinjani menjadi sangat cemas. Ping! Sebuah denting dari ponselnya membuyarkan lamunan ketakutan Rinjani. Rinjani memeriksa pesan masuk itu dan ternyata ada pesan dari Bening. Karena sedang santai, Rinjani tidak menunda untuk memeriksa pesan itu. Dia lantas membukanya dan membacanya. Assalamualaikum, Mbak. Apa Mbak Rinjani sedang sibuk? Waalaikumsalam. Enggak kok. Lagi nggak sibuk, balas Rinjani. Boleh nggak saya ke rumah Mbak Rin? Saya mau minta saran. Saya ngerasa butuh orang buat mendengarkan rencana saya sama Mas Rama. Tapi masih ada beberapa hal yang mengganjal. Bening mengetik cukup panjang, lalu mengetik lagi dan Rinjani menunggu sampai Bening benar-benar selesai typing. Maaf saya lancang, Mbak. Tapi saya merasa kalau yang paling bisa ngasih solusi ke saya cuma Mbak Rin. Kendala apa ya? Rinjani jadi kepo. Apakah ibunya Bening tidak merestui? Atau ibunya Rama? Ya udah, kita bisa ngobrol soal ini. Rinjani langsung membalas begitu ya yakin kalau dirinya bisa memberi waktu pada Bening untuk bercerita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mbak. Saya akan segera ke sana. Terima kasih banyak sekali lagi, Mbak. Sama-sama. Rinjani pikir tak ada salahnya mendengar keluh kesah Bening. Bukankah hal itu juga bisa jadi sebuah kebaikan? Rinjani memang mudah kesal, tapi juga mudah peduli. Lagi pula, setelah kejadian di malam pertamanya waktu itu, Bening tak pernah mencoba mengusik kehidupan baru Rinjani, kecuali jika minta bantuan masalah materi. Dan itu bukan masalah besar bagi Rinjani. Rinjani suka menolong, mungkin Bening juga memiliki hak untuk ditolong oleh Rinjani. Ya, begitulah. Sekarang Rinjani memang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Bahkan sudah sejak hamil, urusan catering dihandle oleh Rani dan Chef Pian. 2 jam kemudian, Bening datang diantar oleh ojek online. Dia datang sendiri, mungkin Kiran sengaja tidak dibawa dan ditinggal dengan Narti. Apa kabar, Mbak? Baik, masuklah. Rinjani mempersilakan Bening untuk masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang utama rumah. Maaf loh aku jadi ganggu waktunya Mbak Rin. Ucap Bening berbasa-basi. Enggak kok, santai aja. Kiran mana? Ditinggal sama ibu kamu? Iya, Mbak. Soalnya udah semakin aktif. Suka lari-larian ke sana kemari. Tapi dia sehat kan? Alhamdulillah sehat. Dia tumbuh jadi anak yang ceria. Syukurlah. Jadi kamu mau ngobrolin soal rencana rujuk kamu sama Mas Rama? Setelah itu Rinjani ingin langsung ke inti pembicaraan. Iya, Mbak. Maaf loh, saya nggak ada maksud apa-apa. Tapi yang paling mengerti sama situasi yang saya alami saat ini adalah Mbak Rinjani. Saya memang terkesan nggak tahu diri. Tapi entah kenapa, setelah ngobrol sama Mbak Rin tuh, saya selalu menemukan jalan yang terbaik. Masa sih? Iya, Mbak. Serius loh. Kamu memberikan saya kehidupan yang lebih baik. Mulai dari bantuan A sampai Z, Mbak Rinjani adalah orang paling baik yang pernah saya kenal. Udah jangan berlebihan gitu. Memang terkesan berlebihan, tapi sumpah itu yang saya rasakan, Mbak. Mbak Rinjani adalah yang terbaik. Betapa beruntungnya saya dipertemukan dengan orang baik seperti Mbak Rin. Jika saya diberi umur panjang, saya akan membalas kebaikan Mbak Rin, walau saya sendiri nggak tahu gimana caranya. Oke,
Rinjani akui kalau Bening memang selalu apa adanya. Adapun dulu Bening sering meminta pekerjaan pada Rinjani adalah karena dia memang terdesak oleh keadaan. Masih terbayang bagaimana getirnya Bening saat itu, saat ia sedang hamil tua. Dia terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi karena suami dan mertuanya sama sekali tidak bertanggung jawab. Sekarang Bening sudah mandiri, bisa menghidupi dirinya dan juga anaknya juga ibunya. Bening memanfaatkan uang modal dari Rinjani dan tidak menyia-nyiakannya. Terus sekarang masalahnya apa? Tadi kamu bilang ada kendala. Apa kendala di persiapan? Kamu mau gelar pesta pernikahan? Tanya Rinjani kembali ke topik utama. Bukan soal itu, Mbak. Kalaupun nanti saya sama Mas Rama rujuk, kami nggak ada rencana buat bikin pesta, itu terlalu berlebihan dan hanya buang-buang uang pastinya. Tapi harus ada acara tasyakur minimal, ya seenggaknya undang tetangga-tetangga kamu. Iya, paling itu Mbak. Terus kendala yang tadi kamu maksud itu apa? Bening menghela nafas lalu membuangnya secara teratur. Ini saatnya dia melepaskan beban pikiran yang ia tanggung selama ini. Masalahnya, Bu Sri kayaknya nggak setuju sama rencana rujuk ini, Mbak. Bukankah itu kendala besar? Mendengar nama Sri, Rinjani langsung menunjukkan wajah sebal. Jadi ibu tua itu memang tak pernah berubah? Dia hanya menghargai dirinya sendiri dan selalu tak menghargai orang lain. Memang benar-benar menyebalkan. Yang aku nggak ngerti, kenapa Ibu Sri bersikap kayak gitu? Padahal saya selalu berusaha menjadi menantu yang baik, tapi mungkin memang saya nggak bisa jadi menantu seperti yang dia inginkan. Keluh Bening. Aku juga nggak ngerti sama pemikirannya. Dia selalu berpikir di luar angkasa. Maksudnya, dia selalu menaruh ekspektasi setinggi-tingginya tanpa mengukur dirinya sendiri. Iya, benar kata Mbak Rin. Memang begitulah ibu. Dia selalu ingin dapat yang sempurna, sementara dia nggak bisa memantaskan diri sebagai menantu idaman. Agak kesal sih. Hehe, Abs, kok malah jadi ngegibain mantan mamer sih? Hehe. Nggak apa-apa kok, masih dalam batas wajar. Rinjani membelah diri. Iya sih. Nah, itu masalahnya, Mbak. Menurut Mbak Rin, apa saya batalkan niat rujuk ini, atau jalan terus? Tapi kalau lihat Mas Rama, aku ngerasa kalau dia nggak main-main, dia sungguh-sungguh kok, selama jadi istrinya, aku nggak pernah lihat Mas Rama seserius ini. Yang kamu nikahi kan Mas Rama, jadi menurutku sih mending kamu abaikan yang lainnya. Kamu harus memikirkan nasib Kiran juga. Walaupun yang kita tahu bahwa Mas Rama itu bukan walinya karena, maaf, lahir di luar ikatan pernikahan, tapi mungkin akan lebih buruk kalau Kiran memiliki ayah lain yang harus memulai lagi buat membangun kedekatan. Iya kan? Iya benar, Mbak. Apa yang Mbak Rin pikirkan, sama dengan apa yang saya pikirkan. Ya udah, menurut aku sih jalan terus saja. Mungkin nanti kamu bisa cari rumah kontrakan. Lagian kan Mas Rama juga udah kerja lagi, dia pasti akan lebih memprioritaskan kamu sama Kiran, walaupun ibunya akan selalu jadi tanggungannya juga. Bening manggut-manggut dan hatinya sudah semakin yakin setelah bercerita pada Rinjani. Makasih banyak loh, Mbak. Ya walaupun juga ada beberapa pertimbangan, tapi aku udah memutuskan. Semoga aku bisa mengurus anaknya Risa juga. Kasihan kan ibu jadi kerepotan karena hari-harinya cuma ngurusin cucunya. Rinjani jadi ingat kalau Risa juga sudah melahirkan anaknya. Umurnya tak jauh dengan umur baby Al. Rinjani ingat dengan kejuli dan Risa, Rapi begitu ingat kalau Risa mengalami depresi yang hebat. Rinjani pun beristighfar dan tak semestinya dia tertawa di atas derita orang lain. Walaupun dia suka kilaf dan ingin julid tentang mereka yang dulu begitu jahat kepada dirinya. Oh ya, gimana kabar Risa sekarang? Terus anaknya? Anaknya baik-baik aja kan? Risa dikurung, sebenarnya dia sadar, tapi kadang suka tiba-tiba keluar rumah dan bikin kacau di lingkungan. Sementara anaknya diurus sama Bu Sri. Kasihan sih, tapi kalau dia punya pikiran terbuka dan hati yang tulus, nggak seharusnya Risa depresi kayak gini. Semoga aja ke depannya dia sadar dan bisa menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Kasihan anaknya. Sekali lagi Bening setuju dengan kata-kata Rinjani. Yang aku tahu,
kadang ibu dan Mas Rama kesulitan buat sekedar beli susu dan popoknya. Kasian banget sama Vio. Mudah-mudahan setelah saya resmi rujuk sama Mas Rama, saya bisa mengasuh Vio biar ibu fokus mengurus Risa. Rinjani suka sekali dengan pemikiran Bening. Bening sudah semakin dewasa dan ide Bening untuk mengambil hak asuh Vio adalah keputusan terbaik. Kasihan anak bayi itu, sejak bayi dia harus menerima kenyataan tak pernah mendapat sentuhan kasih sayang dari orang tua kandungnya. Bahkan harus menerima takdir memiliki ibu yang depresi. Itu sangat miris, dan jika menyangkut soal anak-anak, Rinjani memang tak bisa diam saja. Aku doakan semoga rezeki kamu dan Mas Rama dilancarkan biar bisa ngurus anaknya Risa sama-sama. Anak itu sangat berhak mendapatkan kasih sayang walaupun bukan dari orang tua kandungnya. Amin, terima kasih banyak Mbak. Saya akan pastikan kalau Vio akan tumbuh baik bersama Kiran. Aku dukung kamu. Jadi, menurut Mbak Rin, aku maju terus buat nerima ajakan rujuk dari Mas Rama? Ya, lanjut aja. Niatkan yang baik-baik, demi Kiran, demi anaknya Risa juga. Menurutku, restu orang egois kayak Bu Sri itu nggak terlalu penting. Ada yang lebih penting yang harus kalian pertimbangkan. Bening semakin yakin dan dia sudah bulat untuk menerima ajakan rujuk dari Rama. Bukan karena cinta, tapi karena banyak hal baik yang mungkin bisa ia lakukan nanti saat mereka resmi bersama kembali. Baik, Mbak. Saya udah yakin, saya akan menerima Mas Rama lagi. Terima kasih karena udah bantu saya buat yakin seyakin ini. Sama-sama, berbahagialah. Rinjani begitu tulus membiarkan Bening bahagia dengan Rama, pria pertama yang mengikatnya dalam sebuah ikatan suci, tapi itu hanya berlangsung beberapa jam saja. Tak sampai 1 hari, ikatan suci itu hancur lebur karena kehadiran Bening. Tapi jika diambil sisi positifnya, munculnya Bening adalah yang membuka jalan Rinjani menemukan kebahagiaan sejatinya saat ini. Itulah takdir. Seburuk apapun kenangan yang pernah terjadi, pasti ada hal baik yang menuntun untuk ke jalan yang lebih baik lagi. Jika Bening tak pernah muncul dan merahasiakan kehamilannya sampai detik ini, pasti tak akan ada Julian di hidup Rinjani. Obrolan mereka begitu santai, dan dari obrolan itu Bening sudah mendapatkan keputusannya. Bening akan menjawab iya pada Rama. Bening juga akan mengambil alih hak asuh anaknya Risa. Setelah dari rumah Rinjani, Bening melanjutkan rencananya. Dia pergi ke kantor perusahaan milik Julian. Tentunya untuk menemui Rama di jam istirahat. Ironi terjadi berulang kali. Bening menatap gedung yang megah itu dan calon suaminya adalah salah satu pegawai di dalamnya. Walau hanya pegawai kasta terendah, dan ironinya Big Boss dari perusahaan itu adalah Julian Prawira, lelaki yang kini meratukan wanita yang Rama khianati. Bening menunggu di salah satu halaman gedung, dia membawa 1 bungkus makanan untuk makan siang Rama. Dia menunggu dan beberapa karyawan sudah mulai istirahat. Bening menunggu kedatangan Rama. Aku bersyukur kamu mengalami kesulitan dalam hidup kamu, Mas. Karena hal itu yang membuat kamu sadar dari keangkuhan dan ketamakan kamu. Aku akan menerima kamu di kesempatan kedua ini. Aku akan percaya kalau kamu memang sudah berubah. Dan saat kita sudah bersama-sama lagi nanti, ayo kita bersama-sama membuat kebaikan. Kita besarkan Vio juga. Ucap Bening di dalam hati sambil menatap lurus ke arah pintu utama gedung megah itu. Tapi Rama keluar lewat jalan belakang. Rama begitu sumringah melihat keberadaan Bening. Dia merasakan gelora cinta seperti saat ia pertama kali jatuh cinta. Hai, Ning. Kejutan banget kamu datang ke sini. Sapa Rama dari kejauhan. Dia berjalan setengah berlari untuk menghampiri Bening. Wajahnya juga berseri-seri. Sekalian ke sini, barusan aku ada urusan. Urusan apa? Sama siapa? Udahlah, jangan banyak tanya. Nih makan siang buat kamu. Bening menyodorkan kantong kresek berisi makan siang untuk Rama. Wah, kamu perhatian banget. Rasanya nggak pernah aku diperhatiin kayak gini selama ini. Hah? Kamu lupa sama perhatian aku pas aku masih jadi istri kamu? Emang bener ya, waktu kamu berjaya, mata dan hati kamu itu jadi buta. Setelah kamu di PHK, setelah usaha kamu bangkrut, barulah kamu sadar akan semuanya.
Bening mulai berani mengomel sekarang. Bening tak ingin menjadi lemah lagi. Dia ingin mengimbangi keadaan. Andai nanti dia diperlakukan tidak adil lagi oleh Rama dan keluarganya, Bening sudah memiliki kekuatan untuk melawan. Iya, maaf. Nggak maksud begitu. Maksudku tuh, setelah aku menduda, nggak ada lagi perhatian begini yang aku dapat. Udah dong, jangan cemberut. Malu diliatin orang, nanti dikiranya aku ngapa-ngapain kamu kan? Ya emang kamu bikin bete sih, Mas. Udah dong. Ya udah, nggak usah diperpanjang lagi. Makanlah, habiskan makanannya biar tenaga kamu kuat. Kamu harus kerja keras, biar bisa memenuhi kebutuhan keluarga kamu. Itu pasti, Ning. Aku akan semangat bekerja. Andai nanti kita udah benar-benar bersatu, aku akan menyerahkan gajiku ke kamu, biar kamu yang atur. Tapi aku nitip satu, jangan lupakan bagian ibuku, semoga kamu nggak keberatan akan hal itu. Ibu kamu adalah tanggung jawab kamu, tentu saja aku akan memikirkan segala kebutuhannya. Syukurlah kalau kamu punya pikiran kayak gitu. Jadi gimana? Kamu udah punya keputusan? Kapan kita bisa rujuk lagi, Ning? Aku nggak punya pilihan lain lagi, mungkin rujuk memang salah satu keputusan terbaik. Demi Kiran dan juga demi Vio. Demi Vio juga? Ya, setelah kita bersatu lagi, aku mau urus Vio. Tapi jangan paksa aku buat tinggal di rumah kamu. Biarkan ibu fokus mengurus adik kamu. Rama semakin berseri-seri, ternyata Bening sudah mantap menerima dirinya kembali. Sungguh Rama bahagia dengan hal itu. Jadi kamu udah putuskan? Kamu terima ajakan rujuk dari aku, Ning? Bening menjawab hanya dengan sebuah anggukan. Hati Bening sudah yakin dan berharap kalau itu memang keputusan yang tepat. Alhamdulillah. Sebentar. Rama mengambil sesuatu dari saku celananya. Itu adalah dompet miliknya. Entah apa yang akan Rama ambil dari dalam dompetnya itu. Ternyata sebuah kartu debit dan Bening tak mengerti kenapa Rama menyerahkan itu kepadanya. Ini, simpanlah. Dan kamu ambil uangnya, terus atur-atur sebisanya buat nyiapin acara akad nanti. Kata Rama. Loh, ini apa mas? Bening malah keheranan. Gajiku dan uangku ada di sana semua, Ning. Emang nggak banyak, tapi aku yakin kamu bisa ngatur uang itu baik-baik. Nanti aku kirimkan nomor PIN-nya via chat. Bening kaget. Rama sampai menyerahkan kartu ATM-nya pada dirinya. Apa Rama memang seserius ini untuk meminang kembali hatinya Bening? Walau tadi Bening agak jutek, tapi lama-kelamaan Bening jadi baper juga dengan perubahan drastis pada diri Rama. Berarti Rama memang serius dan tidak main-main. Serius kamu kasih ini ke aku? Apa kamu nggak keberatan? Ya enggak lah, Ning. Sekarang yang paling berhak mengatur semua kebutuhanku adalah kamu. Ibu memang ibuku, tapi nggak seharusnya dia mengendalikan aku seperti yang udah-udah. Aku harus bisa menentukan jalanku sendiri, tanpa aku melupakan kewajibanku sebagai anak. Bening bangga sekali dengan Rama yang baru yang ada di hadapannya sekarang. Sekarang Rama sudah bisa berpikir dewasa, dia sudah tahu mana yang harus dan jangan ia pilih untuk jalannya. Sumpah, Ning. Aku akan memperbaiki diri aku menjadi lebih baik. Aku nggak akan mengkhianati kamu. Aku akan menjadikan kamu istri yang bahagia walaupun dengan keterbatasan yang aku punya. Aku harap kamu percaya sama kesungguhan hatiku ini. Iya, Mas. Aku percaya. Ayo sama-sama memperbaiki apa yang dulu pernah hancur di antara kita. Demi orang-orang yang ada di dekat kita. Nyaris saja Rama ingin memeluk Bening untuk mencurahkan kebahagiaannya saat ini. Tapi dia sadar kalau saat ini mereka ada di tempat umum. Aku padamu, Ning. Ucapnya sambil mesam-mesem tak jelas. Lebay. Cibir Bening, padahal di dalam hati dia bahagia. Bidadari yang sedang emosi. Sudah lama Rinjani tidak membeli kebutuhan rumah tangga ke supermarket. Selama ini selalu dihandle oleh Henny. Pekerjaan Henny memang banyak, tapi sesekali housekeeper panggilan datang untuk membantu. Alasan utama Rinjani tidak memakai jasa art adalah karena rumah yang ditempati saat ini tak cukup ruang untuk menampung orang baru.
Rinjani masih begitu berat untuk meninggalkan rumah itu. Entahlah, terlalu banyak kenangan yang tersimpan di dalam rumah itu. Di sana adalah awal cinta yang tidak ia duga bermekaran membuat dirinya merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Rinjani sudah bisa menyetir sendiri, dia memiliki mobil sendiri yang dihadiahkan oleh suaminya saat ulang tahunnya beberapa bulan lalu. Siang ini, Rinjani mengajak Baby Al dan juga Harun untuk pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari ke supermarket langganan yang jaraknya paling dekat dengan rumah. Bapak udah nggak perlu kontrol lagi ya? Tanya Rinjani sembari berusaha fokus menyetir. Dokter bilang udah nggak perlu kontrol kok, lagian 6 bulan terakhir ini sudah tak ada lagi keluhan. Semuanya baik-baik saja, Rin. Harun menjawab dengan pasti. Harun duduk nyaman di jok samping Rinjani sambil memangku Baby Al. Tapi ya tetap aja nggak boleh lalai, Pak. Usahainlah minimal sebulan sekali tetap kontrol. Sebenarnya Bapak tuh malas, Rin. Bapak malas minum obat terus-terusan. Malahan ada satu obat yang efeknya tuh bikin kebelet kencing terus. Capek bolak-balik ke kamar mandi setiap setengah jam. Harun berkeluh kesal pada putri kesayangannya. Ya tapi kan itu buat memulihkan kondisi dan fungsi jantung Bapak. Ya deh, nanti Bapak akan tetap kontrol seperti yang kamu sarankan. Nanti aku yang antar-antar Bapak, jangan cemas. Bapak nggak usah lagi capek-capek nyetir. Ingat loh, Rin. Walaupun kamu udah andal dan udah dapat SIM, tapi kamu harus tetap hati-hati. Iya dong, Pak. Aku kan diajari nyetir sama 2 pria hebat yang aku miliki. Dengan sabar Bapak dan Mas Julien ngajarin aku nyetir sampai aku bisa kayak sekarang ini, nggak kaget lagi pas papasan sama mobil gede. Harun menatap bangga pada putrinya. Harun selalu membanggakan Rinjani. Rinjani tak pernah membuatnya kecewa sama sekali. Sampai di supermarket itu, mereka harus masuk ke gedung parkir terlebih dahulu. Saat baru saja keluar dari mobil, mereka melihat keributan beberapa pramuniaga dan security. Seperti sedang mengarak seseorang menuju ke pos keamanan yang dekat dengan area parkir itu. Dasar maling! Tobat, Bu! Tobat! Udah tua begini malah tega nyuri susu buat cucu sendiri. Rinjani sayup mendengar keributan itu. Jujur saja Rinjani merasa miris. Sepertinya memang ada pengutil yang ketahuan. Ada apa itu ribut-ribut? Tanya Harun yang juga penasaran dengan arak-arakan itu, keluar dari mobil sambil menggendong Baby Al. Nggak tahu, ada apa ya? Kayaknya si pengutil, suka miris deh kalau ada yang begitu-begitu, takutnya malah dihakimi massa. Rinjani mengeluarkan stroller Baby Al tapi matanya sesekali melirik ke arah kerumunan itu. Dari sela-sela orang yang berkerumun, Harun menajamkan matanya. Dia melihat pelaku yang diarak walau samar, tapi dia seperti mengenali wanita yang sedang dirundung itu. Ayo sini, nak. Kamu jangan mau digendong-gendong terus sama kakek, kasihan ntar kakek encok-encok lo. Kata Rinjani lalu mengambil alih Baby Al yang berpegangan kuat pada Harun, seolah tak ingin lepas dari sang kakek. Udah biarin aja, Rin, Bapak masih kuat kok. Ya ampun, lihat deh. Al sampai pegangan erat gitu pengen digendong terus sama Bapak. Ya nggak apa-apa, buat Al, Bapak mendadak kuat. Percaya deh. Rinjani tersenyum dengan sikap manis Harun, bukan hanya kepada dirinya saja, tapi juga kepada cucu kesayangannya. Ampun, tolong jangan bawa saya ke kantor polisi. Tolong, kasihan cucu saya di rumah nggak ada yang jagain. Ampun. Perhatian Rinjani dan Harun teralihkan lagi ke arah kerumunan itu. Betapa tersayatnya hati Rinjani melihat ibu-ibu itu memohon untuk dibebaskan. Walaupun pencurian adalah perbuatan kriminal, tapi Rinjani tak membenarkan perundungan massa seperti itu. Itu ada apa sih, Pak? Apa pengutil? Kok aku kasihan ya? Tanya Rinjani. Sepertinya begitu. Bapak malah ngerasa kalau kita kenal baik orang itu. Masa? Siapa? Coba kamu perhatikan. Rinjani maju beberapa langkah dan begitu dekat, Rinjani juga mulai menyadari siapa wanita tua yang sedang dihakimi itu. Astagfirullah,
Bu Sri. Gumam Rinjani dan hatinya tertohok begitu mengetahui kalau pelaku pencurian itu adalah Sri, mantan mertua semalam Rinjani. Terdorong rasa kemanusiaan, Rinjani lantas berjalan lebih dekat dan mencoba menengahi. Benci memang benci, tapi Rinjani mengenyampingkan hal itu. "Permisi, maaf ini ada apa ya?" Rinjani memberanikan diri untuk bergabung ke dalam kerumunan. Semua orang menoleh ke arah Rinjani termasuk Sri. Sri merasa sangat malu karena ketahuan oleh orang yang selalu ia curangi selama ini. Pengutil nih, Mbak. Ngambil 2 box susu bayi yang mahal-mahal. Jawab salah seorang. Rinjani menatap pada 2 box susu bayi yang menjadi barang bukti pencurian itu. Jujur saja, Rinjani merasa teriris. Sejatuh itukah kehidupan Sri? Bukankah Rama bekerja? Kenapa tega sekali membiarkan ibunya seperti ini? Sri membenamkan wajahnya, dia tertunduk dalam dan sama sekali tak ingin dilihat oleh Rinjani. Sudah pasti kalau wanita tua itu malu semalu-malunya karena ketahuan berbuat tak pantas di tempat umum seperti ini. Kita langsung bawa aja ke kantor polisi. Pasti ini bukan aksi pertamanya. Dia harus mengakui perbuatannya. Usul salah seorang massa. Jangan, Pak. Jangan, saya mohon, jangan. Sri kembali memohon sambil setengah berlutut. Jadi ini aksi yang keberapa kali? Ayo ngaku. Hardik si security. Baru sekarang, Pak. Sumpah demi Tuhan, saya baru pertama kali ini melakukannya. Bohong! Bohong itu! Sri disoraki bahkan beberapa dengan tega menoyor kepala Sri seolah Sri adalah orang yang sudah merugikan perusahaan sampai nyaris bangkrut, padahal yang diambil hanyalah 2 box susu formula saja. Tolong dong, Pak. Mas, jangan kasar begitu. Dia ini orang tua, perempuan. Salah memang salah. Tapi apa kalian berhak mengasarinya kayak gini? Rinjani mengomel karena kesal. Kalau dibiarkan terus, ya bakal keterusan, Mbak. Kalau nggak dikasih ajar, ya bakalan keenakan dan ketagihan buat maling. Saya kenal ibu ini. Saya mohon kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Saya akan menanggung kerugian yang dialami oleh perusahaan. Berapa yang harus saya ganti? Semua orang terdiam, termasuk Sri. Tanpa malu, Rinjani mengakui kalau dia mengenal Sri bahkan akan menanggung kerugian. Di mana rasa prikemanusiaan kalian? Walaupun ibu ini berbuat salah, tapi dia juga manusia. Bukan binatang. Please lah, akhiri budaya menghakimi seperti ini. Apa ibu ini lantas membuat perusahaan bangkrut? Hari ini juga? Rinjani benar-benar emosi. Bukan hanya untuk membelah hak Sri, tapi juga mendukung norma prikemanusiaan. Melenyapkan budaya menghakimi sendiri. Harun berjalan mendekat dan mencoba menangkan Rinjani. Sudah, Rin. Tenanglah, mereka nggak akan bisa diajak bernegosiasi. Kamu lanjut belanja aja, biar bapak yang urus ini. Kata Harun. Bisa nggak sih kalau ada kejadian kayak gini tuh, jangan asal main hakim sendiri? Walaupun orang ini salah, tapi dia itu adalah seorang ibu, orang tua, yang lebih tua dari kita semua. Dia memiliki cucu yang dia urus di rumahnya. Rinjani masih sangat emosional. Seorang supervisor supermarket datang berjalan beriringan dengan seorang pria berdasi dan berjas rapi menghampiri titik keributan. Mungkin supervisor dan manajer itu sudah mendapat laporan terkait pencurian yang dilakukan oleh Sri. Selamat siang, Pak. Security dan para pramuniaga yang mengarak Sri dengan sikap angkuh mereka, tiba-tiba berdiri sigap dan bersikap segan begitu manajer itu datang. Tapi sang manajer malah melirik dan terjebak menatap sosok Rinjani yang langsung menarik perhatiannya dari sejak pertama memandang. Manajer itu semakin penasaran, kenapa ada bidadari cantik yang sedang emosi di sana? Secret Admirer. Saya akan menganggap ini selesai, dan saya mohon pada ibu untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi. Dimanapun, di tempat manapun. Terima kasih banyak,
terima kasih banyak, Pak. Sri berlutut di kantor manajemen supermarket besar itu. Dia berlutut pada sang manajer muda yang telah memutuskan kasus itu selesai tanpa tuntutan apapun pada Sri, seperti yang Rinjani harapkan. Rinjani merasa lega. Dia ikut dalam proses penyelesaian kasus untuk memastikan kalau Sri benar-benar akan dibebaskan. Sama-sama. Ingat pada keluarga di rumah ya, Bu. Jangan sampai berpikiran untuk melakukan hal seperti ini. Baik, Pak. Setelahnya, Sri menoleh ke arah Rinjani. Rinjani yang telah menyelamatkannya dari rasa malu yang lebih besar lagi. Tentulah Sri merasa sangat malu, tapi dia bersyukur karena bertemu dengan Rinjani dan Harun di momen itu. Andai saja keduanya tidak muncul secara kebetulan, pasti Sri sudah diarak ke kantor polisi. Maafin Ibu ya, Rin. Ampuni, Ibu. Sri juga berlutut pada Rinjani, bahkan berlutut tepat di kaki Rinjani. Rinjani langsung membantu Sri untuk bangkit. Jangan kayak gini. Bangunlah. Tanpa rasa malu, kamu mengakui Ibu dan menyelamatkan Ibu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk membalas kebaikan kamu ini, Rin? Sri masih meratap dan menunduk lugu di hadapan Rinjani. Tolong jangan berbuat kayak gini lagi. Ini akan membuat Ibu malu dan celaka. Kalau butuh uang untuk kebutuhan anaknya Risa, bilang sama Mas Rama. Iya, Rin. Sang manajer begitu lekat memperhatikan sosok Rinjani. Terpantau, dia adalah seorang general manager yang kebetulan sedang kunjungan ke salah satu cabang supermarketnya. Dia adalah Levin Adinegara. Mungkin berusia tidak jauh dari Julian. Levin sangat menarik dan juga sangar berwibawa. Tapi wibawanya agak terkikis saat dia terus memperhatikan sosok Rinjani. Strong and kind women. Dia benar-benar sangat menarik, batin Levin. Ternyata benar kalau Levin sudah mengagumi sosok Rinjani sejak pertama ia bertemu sosoknya. Keberanian dan kebaikan Rinjani meninggalkan kesan yang teramat sangat mendalam bagi Levin. Sudah selesai ya, Pak? Terima kasih atas kebijakannya. Ucap Harun, menyadarkan Levin dari lamunannya. Oh iya, Pak. Sama-sama. Apa kami sudah boleh pergi, Pak? Tanya Rinjani pada Levin. Jantung Levin berdetak hebat saat Rinjani bertanya dan menatap ke arahnya. Iya, sudah boleh. Silakan. Jawab Levin, bahkan di awal dia sampai tergagap karena nervous. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mari. Pamit Rinjani dan Harun, dan mereka keluar bersama-sama dari ruangan itu. Silakan. Levin sebenarnya menyayangkan kepergian Rinjani. Dia menyesal karena tidak sempat meminta kontak agar bisa mengenal Rinjani lebih dekat lagi. Siapa kamu? Aku mengagumimu, akui Levin di dalam hati dan harus rela membiarkan Rinjani pergi begitu saja. Kendatipun Levin tahu bahwa anak bayi yang ada di pangkuan Harun adalah putra dari Rinjani, tapi itu sama sekali tak mengurangi rasa kagum Levin terhadap ibu muda itu. Kejadian itu mengacaukan rencana Rinjani. Sebelum melanjutkan rencana belanjanya, Rinjani lebih dulu memastikan Sri pulang dengan selamat ke rumah. Apakah Rinjani tidak memiliki dendam pada Sri? Apakah Rinjani sudah memaafkan Sri atas semua sikap buruknya selama ini? Mungkin ada. Tapi rasa peduli Rinjani lebih besar sehingga mengalahkan rasa bencinya selama ini. Itu semua muncul secara naluriah, tidak dilakukan hanya untuk mendapatkan citra baik. Makasih banyak, Rin. Terima kasih banyak, Pak Harun. Sri merasa hina, tapi dia merasa sangat bersyukur karena ada Rinjani dan Harun. Tolong jangan berbuat bodoh lagi, Bu. Iya, Rin. Saya janji nggak akan berbuat seperti ini lagi. Saya nggak minta uang ke Rama karena Rama sedang kerepotan mempersiapkan pernikahan keduanya sama si Bening. Inilah yang membuat saya nekat seperti ini, karena anaknya Risa terus menangis kekurangan susu. Sungguh sangat miris. Ya sudah, Ibu pulang naik taksi online. Itu taksinya udah datang, dan ini susu sama popok,
semoga cukup untuk beberapa minggu. Rinjani juga membelikan beberapa box susu formula dan diaper untuk anaknya Risa. Terima kasih banyak, Rin. Taksi yang dipesankan Rinjani sudah datang. Setelah puluhan ucapan terima kasih terucap dari mulut Sri, akhirnya dia pulang dan semuanya difasilitasi oleh Rinjani. Rinjani masih tak habis pikir. Alasan Sri mencuri juga membuat Rinjani tak habis pikir. Apa benar, karena rencana rujuk itu membuat Rama lupa pada kebutuhan ibunya? Tugasmu sudah selesai, Rin. Kamu memang terbaik, Bapak bangga sama kamu. Kata Harun sambil menepuk pundak putrinya dengan sangat bangga. Nggak habis pikir. Miris banget deh. Semoga tidak terulang lagi. Semoga. Ya sudah, ayo kita lanjutkan rencana kita. Oh ya, sampai lupa, bentar lagi Mas JP pulang dari kantor. Sini, Al mama yang gendong. Dari tadi lo kamu digendongin sama kakek. Sadari Rinjani lalu dia mencoba membujuk Al. Tapi bayi 8 bulan itu malah menolak dan tetap mau ada di pangkuan sang kakek. Harun sama sekali tak keberatan, dia malah merasa semakin kuat untuk menopang anak bayi menggemaskan itu. Udah, biarin aja Rin. Bapak kuat kok, yuk. Bapak beneran mendadak strongnya buat Al? Iya dong, harus. Mereka pun kembali masuk ke dalam bangunan supermarket itu. Beberapa orang yang tadi ikut campur dalam masalah Sri, mulai menaruh respek pada Rinjani dan Harun. Mereka bersikap sangat hormat pada Rinjani. Tawari dia membership, kalau sudah jadi member, saya minta data dirinya. Levin sedang menelpon seseorang, bersifat pribadi walaupun terkesan tentang pekerjaan. Oke, saya tunggu ya. Kirim via email saja. Sepertinya Levin masih lanjut stalking tentang Rinjani. Levin sangat ingin mengetahui profil Rinjani. Dia menginstruksikan para supervisor yang sedang bertugas untuk mengawasi Rinjani lalu meminta untuk menawarkan membership, dengan begitu Levin bisa melihat data diri Rinjani. Triknya cukup cerdik. Seolah dia memiliki prinsip, jangan sampai lepas. Tak peduli walaupun dia sudah memiliki anak, berikut Levin berharap kalau Rinjani adalah seorang single mom. Walaupun mustahil wanita semenarik dia adalah seorang single. Ya Tuhan, sungguh dia telah mencuri hatiku, dia sangat cantik dan memiliki aura baik. Batin Levin sembari menunggu hasil stalkingnya. Akhirnya ada email masuk di gawainya Levin. Dengan semangat Levin memeriksa isi email itu. Dia begitu menggebu dan tak sabar ingin mengetahui lebih jauh siapa Rinjani. Rinjani Aulia, ucapnya sambil senyum-senyum. Hanya dengan mengetahui nama lengkapnya saja, Levin sudah merasa senang. Kini Levin tahu tanggal lahir Rinjani, alamat rumah Rinjani. Tapi yang Levin tidak tahu adalah kalau Rinjani adalah istri mantan atlet basket yang sekarang sudah bertransformasi menjadi seorang CEO. Mungkin Levin akan merasa insecure andai nanti dia mengetahui hal itu, sayangnya saat ini Levin tidak mengetahuinya. Setelah mengetahui profil Rinjani, Levin lanjut mencari Rinjani di Instagram. Setelah menemukannya, tentu saja Levin langsung mengikuti dan berharap kalau dia di-notice oleh Rinjani. Tapi, oh, ini suaminya? Kok kayak familiar? Akhirnya Levin menemukan sosok Julian di salah satu sorotan story Rinjani. Levin mencoba mengingat-ingat wajah Julian yang cukup familiar.